Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-amin. Khatamin nabiyyin. Habibi Rabbil Alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bi khair. Allahumma alhimna marashida umurina. A'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik. La tanza' minni salihan ma ataitani wa zidni min. Naam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Nasratal mustaqim. Ya alaihim waladdallin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hikam kita. Ada link ya? Di grup-grup udah dik. Oke. Kita lanjutkan kajian hikam kita setelah sebelumnya beliau membahas bahwa ia tidak bisa dilihat di bumi ini agar kita terus merasa rindu kepadanya. Bahwa kelak kita akan berjumpa dengannya ayanan di dalam surga yang kenikmatannya tidak terbatas. Tapi kan masih lama surga itu. Nah, kita terus berharap sama Allah agar dikasih rasa rindu, cinta, ingin bertemu. Kalau emang benar-benar cinta kan gitu. Masa ketemu kekasih nggak diharapkan itu. Cuman dengar suara, cuman lihat wajah, seumpama. Masa nggak pengen ketemu? Ya kita juga sama. Diberikan nikmatnya, diberikan keindahannya, diberikan kemahabaikannya. Masa nggak pengen ketemu? Berarti belum cinta itu. Kalau cinta, Masya Allah, ya makanya orang-orang terdahulu itu kadang-kadang nggak sabar lagi di dunia karena ingin berjumpa kekasih. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita nggak akan sabar nungguin itu, maka dikasih tuh kenikmatan demi kenikmatan, keindahan demi keindahan, kesempurnaan demi kesempurnaan hidup, agar kita semakin rindu, dan rindu itu sedikit terobati. Kenapa? Ya ibaratnya nggak ketemu langsung tapi dengar suaranya, nggak ketemu langsung tapi ngelihat wajahnya, nggak ketemu langsung tapi dengar kabarnya. Allah kasih Al-Quran, Allah kasih keindahan alamnya, Allah kasih Nabi terbaiknya, Allah kasih ke dalam hidup kita kehidupan yang baik, yang aman, yang nyaman. Itu hakikatnya cara Allah nenangin kita. Sabar ya, ini dulu nikmatin. Tapi yang ada apa? Ngeluh, yang ada hidup kok susah gini, akhirnya nggak rindu sama Allah, malah rindu kematian. Udah mati aja lah kalau begini melulu. Tadi saya baca Murojaah juz 5, akhir juz 5 itu ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah nggak akan mengadab kamu, Allah nggak akan kasih kehidupan yang nggak enak selama kita syukur. Makanya yang saya bilang yang lalu, rezeki itu apa aja yang Allah kasih. Berarti apa? Ya Allah, ini oksigen kita hirup tiap hari nggak pernah bayar. Ya, hidung kita nggak perlu kita bawa ke tukang permak untuk dibolongin nih. Madepnya juga ke bawah. Ya, jantung kita terus memompa, ginjal kita masih sehat, rambut kita masih tumbuh, kaki masih bisa berjalan, duduk masih enak. Terus si Biu tuh jatuh dari motor, duduknya mulai nggak enak. Kalau udah Allah ambil baru kerasa. Maka udah plongin aja hidup lu yang plong gitu. Orang syukur itu ibaratnya semua saluran dalam tubuhnya tuh terbuka gitu. Kalau udah terbuka kan apa aja masuk. Yang kedua apa? Wa amantum, harus yakin sama Allah.
Yakin apa tuh? Itu kalau di AMC itu ada ritual mindahin hujan. Ada ritual mindahin hujan. Saya pikir nih agak lebay juga. Kan banyak itu dukun-dukun yang bisa begitu. Itu nggak lebay sebetulnya. Yang ngajarin siapa tuh? Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya kita nggak yakin. Doa doang. Allahumma hawalaina wal alaina. Terus nggak yakin. Jadi nggak? Kalau yakin, ya jadi. Allahumma hawalaina. Kemarin saya praktekin juga dengan yakin. Wah ini gelap banget. Isya tuh loh. Ini kan mulai ini kan. Di sini hujan nggak? Nggak ya? Itu di Antapani itu gelap. Hujannya tuh kalau model hujan kayak gitu biasanya deras gitu. Praktekin Allahumma hawalaina wal alaina. Karena saya ditungguin istri di rumah, ditungguin orang di markas. Allahumma hawalaina wal alaina. Lewat jalan tuh udah pada basah gitu-gitu lewat. Loh, kita nih orang ajaib kok. Allah itu Tuhan yang maha ajaib. Nabi Muhammad SAW tuh Nabi yang sangat ajaib. Umat ini tuh sangat ajaib. Kok kita nggak ajaib? Kenapa? Kita nggak aman tuh, kita nggak yakin. Mau doa kita, udah yakin aja. Syukur, yakin. Dalam ayat yang lain, sabar, yakin. Semua ada waktunya kok. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah yang maha bersyukur, Allah yang maha nerima sekecil apapun amal hambanya. Dan dia maha tahu. Nah, selepas kita tidak bisa berhenti rindu kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa tidak semua orang punya makom mahabbah kan. Kan kemarin ada dua ya khidmat sama Allah, ada dua makom sama Allah, ada makom mahabbah, ada makom khidmah. Sama itu orang kerja di pabrik itu ada makom khidmah, ada makom mahabbah. Khidmah itu yang penting kerja. Dia menikmati kerja gitu. Tapi kalau makom mahabbah bukan cuma kerja, tapi emang dia sayang sama bos. Sehingga ada apa aja terjadi sama bos, ada gonjang-ganjing apa di perusahaan dia nggak keluar. Kenapa? Karena dia sayang sama pemiliknya. Bukan sayang sama kerjaannya, tapi ada orang itu sayang emang udah terlanjur asik gitu. Terlanjur asik megang mesin, kan itu ada candu sendiri itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tahu ada orang-orang tuh nggak sampai makom mahabbah. Allah marzuqna maqamal mahabbah. Maj'alna minal muhibbina wal mahbubina ladaik wal muqarrabina wal arifina wal asyiqina lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita pengen makom yang tinggi. Kenapa? Karena kalau enggak cinta itu capek. Kalau enggak cinta itu ya enggak betah. Ini kalau udah jadi kecintaan itu menjadi nilai plus. Nah, maka ada orang-orang yang enggak dapat makom mahabbah ini sehingga kadang-kadang akhirnya wujud apa itu? Kalau nggak ada cinta, wujud bosan. Apa? Bosan. Lamma alima minka wujudal malal lawana laka ta'at. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tahu sebagian kamu itu tidak dikasih makom mahabbah, cuman makom khidmah, melayani Allah dengan ibadah, ya, dengan ritual-ritual saja. Dan Allah tahu kalau terus-terusan satu macam nanti akan menjadi bosan. Lawana lakat ta'at, maka Allah Subhanahu wa taala membuat ketaatan itu menjadi bermacam-macam. Kadang baca Quran, kadang sholat, ya, kadang sholat, ya, kemudian zikir, ya, kemudian ada ta'lim wa ta'alum, sumpah, kemudian ada khidmat sama umat, ya, kemudian ada dakwah dan lain sebagainya. Allah buat macam-macam itu agar kita tidak menjadi bosan. Nah, agar tidak menjadi sama lah kayak makan kan. Makan kalau enak nggak makan ayam? Enak. Enak nggak makan ikan? Enak. Kambing? Enak. Sapi? Enak. Kok tiap hari? Wah. Paham nih? Kok tiap hari? Wah nggak enak. Nah, maka begitu juga ibadah itu. Kalau cuma satu aja, Masya Allah, pernah nggak kita mikir bahwa seluruh aktivitas dan agenda keagamaan ini yang bermacam-macam ini ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak mikir sampai sana, maka hikam ini ngajarin sama kita agar jangan
agar kita nggak pernah lepas sedetik pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan, saya pengen banget ngeringkas hikam. Kan sebenarnya banyak pengulangan-pengulangan ini. Dulu kan ada itu. Innama tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Amal itu bermacam-macam karena banyaknya kondisi hati yang tidak sama. Paham? Udah capek ibadah, pengen silaturahim ke orang. Udah capek ketemu orang, pengen tahajud. Udah capek tahajud, pengen zikir. Udah capek zikir, pengen dakwah ke orang. Dan seterusnya. Ada kondisi-kondisi memang yang kondisi hati itu tidak sama kondisinya. Sehingga Allah kasih macam-macam itu agar kondisi yang macam-macam itu sesuai dengan keadaan yang tidak sama di dalam hati kita. Nah, gitu kadang-kadang kita nggak nyangka, kita nggak beranggapan bahwa itu adalah bagian dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikam ini membuat kita sedetik pun tidak boleh lepas dari hikmah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa itu? Tidak bosan. Kalau tidak bosan kan berarti dalam kondisi semangat itu. Maka beliau menyampaikan di sini, ibadah dengan kesemangatan walaupun sedikit itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi disertai kemalasan dan kebosanan. Ya samalah santri itu. Maka ada tahfiz. Makanya emang agak repot tuh kalau tahfiz toh. Itu malah jadi apa ya? Malah jenuh orang itu. Ya dulu kita pernah kan di pondok yang sebelumnya tahfiz, malah jadi nggak maju gitu. Ini sekarang tahfiz, alim, ada hadroh, ada segala macam, itu justru orang tuh jadi ada kerinduan. Orang jadi ada kerinduan. Walaupun juga nggak boleh terlalu banyak ya. Akhirnya orang nggak bisa fokus. Nah, ini kemudian Syekh Zarruq mengatakan mengapa, apa hikmahnya Allah berikan macam-macam bentuk ketaatan ini? Kata beliau minimal ada 3. Yang pertama, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar orang itu tetap nyaman dari satu taat ke taat yang lain. Kalau dari pagi sampai zuhur sholat doang kan Allahu Akbar. Kayaknya bangun tidur tuh udah langsung malas itu, ya Allah. Tapi karena kita sholat subuh, bahkan setelah sholat subuh dilarang sholat kan Pak Haji. Nah itu nanti yang setelah ini nih, karena kita tuh suka rakus, kita tuh suka apa-apanya pengen banyak gitu. Maka kadang-kadang ada waktu-waktu Allah larang ibadah. Nah ini kan kita baru ngerti nih hikmahnya, ya Allah. Dilarang itu ya satu, memang ada fenomena yang tidak baik terjadi di alam, sehingga kita tidak seperti menyembah tanduk syaitan. Tapi di waktu yang sama itu cara Allah. Agar kita kalau udah semangat apa-apa tuh nggak terus aja. Yang dikhawatirkan nanti patah, dikhawatirkan nanti bosan, dan akhirnya meninggalkan amal. Jadi yang pertama, kasih sayang dia agar kita nyaman terus dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kemudian yang kedua adalah sebagai alasan kuat bagi Allah untuk menghukum siapa aja yang nggak mau ibadah. Ya. Untuk menghukum siapa aja yang tidak mau ibadah. Kenapa? Karena nggak ada alasan. Sholat subuh yang cuma bentar doang, habis itu bisa tidur lagi, habis itu bisa kerja, habis itu bisa nganter anak sekolah. Kok nggak sholat subuh? Itu kebangetan. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Nah, agar orang itu punya kemantapan dalam beramal. Kan pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Waktunya juga luas. Sehingga orang itu betul-betul punya kemantapan hati untuk memilih satu amal. Ya contohlah, cabang olahraga tuh banyak. Kok nggak ada olahraga sama sekali? Kan aneh ini orang ini. Maka Allah SWT kasih pilihan yang banyak itu agar orang itu apa? Memilih yang terbaik amal di dalam hidupnya. Nah, begitu. Jadi ketika Allah SWT tahu bahwa sebagian orang itu tidak sampai kepada Allah dalam maqam mahabbah, berarti dia cuma aktivitas tanpa rasa. Kalau tanpa rasa ujungnya bosan. Bosan ujungnya kemalasan, ujungnya ditinggalkan. Maka dari itu Allah buat macam-macam itu agar jiwa kita yang memang sudah ditabiatkan nggak bisa apa? Nggak bisa
terus-terusan dengan satu hal. Ya, nggak bisa terus-terusan dengan satu hal. Akhirnya Allah buat amal-amal kebaikan itu bermacam-macam. Kemudian wa alima ma fika min wujudis syarah fa hajaraha alaika fi ba'dil awqat. Dan tatkala Allah SWT tahu bahwa kita ini punya sifat rakus itu. Punya sifat apa? Sekarang bahasanya apa? Ambisi itu. Kalau udah apa-apa tuh ambisi gitu. Kalau udah seneng sesuatu tuh terus gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala cegah kita untuk berbuat ketaatan di sebagian waktu. Contohlah, boleh nggak puasa sepanjang tahun? Boleh, tapi kan ada waktu 5 yang enggak. Gitu. Kita puasa dari kapan? Subuh sampai maghrib. Boleh nggak puasa wisol? Nggak boleh. Terus bukanya pas sahur. Nah, itu tidak sunnah. Apalagi kalau sampai memadaratkan jadinya haram. Nah, itu ada waktu-waktu yang dilarang memang. Benar ya? Di antaranya lagi apa itu? Zikir, masuk WC udah nggak boleh. Benar nggak? Walaupun setelah masuk WC, ujungnya kita istighfar sama Allah karena ada waktu yang nggak. Tapi itu cara Allah gitu. Biar kita nikmatin jongkok lah kan gitu. Paham nggak nih? Kalau enggak kan nggak jadi dua malah pegang tasbih itu kan. Coba Allah. Masya Allah. Kadang-kadang dia cegah kita, dia larang kita, dia tahan kita. Biar kita nyaman gitu. Jangan begitu-begitu juga lah. Ini bahasa Nabi SAW itu saatan-saatan. Kadang-kadang kita ada ketawa, kadang-kadang kita ada nangis. Kadang kita ada bersama keluarga, kadang-kadang bersama Allah. Begitu saatan. Ada satu waktu kita di sana, ada satu waktu di sini, ada satu waktu sikap kita begini, sikap begitu. Masya Allah. Coba ya kalau kita mungkin di atas WC juga kita, ya Allah makasih. Ya coba kalau situ sambil zikir sambil apa kan jadi kurang khusyuk itu, benar nggak? Ya Allah, saking sayangnya dia sama kita, saking sayangnya dia sama kita, ya Rabb. Kenapa? Karena kalau terus menerus kata beliau, yang pertama wujudnya akan ditinggalin selama-lamanya karena capek. Contoh aja tuh orang main bola nggak ada berhenti, coba gimana? Lama-lama uratnya tegang semua, sakit semua. Nah, udahlah, main bola ini menyusahkan, benar nggak? Maka ada istirahatnya, ya. Ada latihannya nanti. Sebelum bertanding jarak berapa hari itu udah nggak boleh lagi berlatih dan lain sebagainya. Kenapa? Agar ujungnya kita tidak meninggalkan amal itu secara seterusnya, secara total. Kemudian yang kedua, tidak timbul apa tadi? Rasa bosan. Atau yang ketiga, agar tidak timbul ibadah yang asal-asalan. Nah kalau terus menerus gitu. Contohlah kita makan tiap waktu, itu kan makannya jadi nggak berkualitas itu. Coba makannya nanti siang, kan mikir dulu, ngeracik dulu, belanja dulu, cari inspirasi dulu, lihat YouTube dulu, bener nggak? Apa nih? Kayaknya mau ada tamu. Kok tamu datang tiap waktu? Ah udahlah, capek kan gitu. Ujungnya sesuatu yang jadi formalitas tanpa kita jeda berpikir, jeda merancang, jeda merenungi, ujungnya nanti jadi hilang kualitasnya. Ujungnya jadi hilang kualitasnya. Nah, maka itulah Nabi Muhammad SAW menjeda itu, berbicara dengan para sahabat, menjeda, apa namanya, ngajar ngaji para sahabat. Ustaz kok itu di pondok nggak berhenti itu lain cerita itu. Karena di pondok ini memang anak-anak itu difokuskan untuk belajar yang lebih. Ya. Dan selepas dari 6 tahun di sini mereka udah nggak bersama kita. Walaupun itu juga kan ada jedanya. Ada sarapannya, nanti mereka ada joggingnya, mereka ada hadrohnya dan lain sebagainya. Nah, oh iya tuh, tadi malam saya dicurhatin. Istri saya sih, tapi istri saya suruh saya baca. Nasihat tuh kok terus menerus juga nggak enak Pak. Kadang ada orang tua tuh bentar-bentar nasihat, bentar-bentar. Jangan bentar-bentar nasihat. Kalau mau bentar-bentar diterima itu bentar-bentar ngasih duit, nah itu enak. Bentar nasihat. Jangan gitu. Nih kepada orang tua, kepada para asatid. Jangan bentar-bentar nasihat, bentar nasihat.
Nabi SAW ngajarin tuh, kapan aja ngasih nasihat yang berkualitas. Yang saya baca itu ada 3. Yang pertama saat lagi makan. Jadi nasehatin orang itu pas hati dan pikirannya lagi terbuka, lagi fresh. Orang kan lagi makan seneng. Terus lagi makan ngomel juga. Kamu nggak tidur siang, kamu. Ngobrol lah yang santun, kasih nasihat-nasihat. Kita lagi makan main HP, itu makanya kita perlu terus ngaji itu di situ, biar tahu kapan ngasih nasihat, gimana cara ngasih nasihat, cara manggil anak sebelum ngasih nasihat, itu ada semua di Quran, di hadis. Ya, ucapkan apa yang dia senangi dulu, panggil dengan panggilan kesukaannya, jangan kamu nih dasar nakal, ya udah ditutup dirinya. Kan kita punya saluran hati dan pikiran, dia masih terbuka. Makanya kan tadi tuh, makan, yang kedua apa? Lagi jalan-jalan, lagi di atas kendaraan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina apa namanya, Fadl bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi SAW dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu direkam kan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dulu saya pernah dibonceng Nabi, itu terekam itu, karena fresh, orang lagi jalan-jalan tuh fresh. Kita jalan-jalan ya denger musik dangdut di dalam. Anak dibiarin, anak pada diam, ayah lagi asik nih dengerin. Dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ketika sakit. Ketika apa? Karena ketika sakit itu orang juga dalam alpha mind state dalam bahasanya. Itu dalam pikiran yang tenang. Selama ini sibukkan pikiran tuh. Ketika udah sakit kan gak mikir apa-apa. Ketika itu ngomel lagi kita apa? Makanya jangan minum es wae, makanya kalau naik sepeda hati-hati. Jadi akhirnya anak itu jadi pemarah. Kenapa? Karena di waktu-waktu hatinya terbuka diomelin. Ntar pas anaknya udah tantrum aja, anaknya ngomel lagi. Ya Allah. Wahai para ayah, wahai para laki nih khususnya nih. Juga para ibu juga. Tapi secara khusus laki-laki pemimpin keluarga, ayo belajar. Kemarin saya ngobrol sama Ustadz Willy, sama Mulwi Barli. Kata Ustadz Willy itu, tidak ada masalah yang tidak selesai dengan ilmu. Semua itu ada ilmunya. Ngurus anak, ngurus istri, ngurus pesantren. Semua ada ilmunya. Ngurus duit. Yang repot nih kita nggak mau belajar nyalahin orang lain, nyalahin keadaan. Nggak gitu, hidup itu. Maka Nabi SAW suruh terus nuntut ilmu sama Allah. Wa qur rabbi zidni ilma, suruh terus nambah ilmu. Karena memang di dalam ilmu itu ada solusi. Ada solusi. Nah, termasuk solusi besar setelah kita dapat ilmu. Setelah dapat ilmu itu apa? No. Itu hikmah nanti. Itu dari mana? Dari ilmu itu. Ilmu amal pengalaman, ilmu amal pengalaman, ilmu amal ngalamin sesuatu, ilmu amal ngamalin sesuatu, akhirnya jadi kebijaksanaan. Nah, kalau nggak ada ilmunya ngamalin apa-apa, salah. Salah pengalaman apa? Dakwah nggak enak. Kan ujungnya gitu. Ujungnya ngaji nggak enak. Ujungnya apa? Ah, berumah tangga repot. Ujungnya apa? Anak sekarang nggak bisa diatur. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Ilmu amal ngalamin sesuatu hikmah. Ilmu amal hikmah. Ilmu amal ngalamin sesuatu hikmah. Bener nggak? Nggak bisa. Jadi seperti itu. Ya, saya tadi malam dicurhatin gitu. Kadang-kadang sedih. Ustadz, saya boleh nggak ngasih tahu ke orang tua itu? Tapi setiap saya ngasih tahu, saya dibilangnya ngajarin, bilangnya ngejawab aja kalau dikasih tahu. Coba gimana? Susah gitu. Jadi kalau pimpinan itu udah rusak, susah. Paham ini? Kalau pimpinan itu udah rusak, susah. Maka dalam ungkapan orang Arab tersebut, idza saluhar ra'su falaisa 'alal jasadi ba'sun. Kalau kepala itu benar, maka badan tuh aman gitu. Kepala itu berarti pikiran juga kan, kalau pikiran orang tuh positif, bagus, hidup tuh bagus. Satu. Kemudian yang kedua itu maksudnya adalah pemimpin. Kalau pemimpin itu benar, rakyat tuh benar. Sekarang lihat kan, apa-apa mau disita, apa mau. Ini nganggur disita. Hati-hati kamu nganggur, entah kamu disita. Mereka masuk penjara sini disita nih, suruh bersihin rumput di penjara sama. Repot itu. Pimpinan tuh kalau rusak terus repot. Maka orang pertama yang paling Allah SWT apresiasi nanti di akhirat itu al-imamul adil. Imam yang adil, yang proporsional sikapnya.
Udah kita nggak usah ngomongin pemerintah. Kita nih loh, mimpin diri udah adil belum? Tidur udah benar belum kita? Main HP udah proporsional belum? Baca Quran ada jatahnya nggak? Merenung ada jatahnya nggak? Udah nggak usah nyalain orang. Kita nih loh, mimpin diri bener nggak? Mimpin diri benar, insya Allah mimpin keluarga benar. Jadi ayah benar. Jadi pemimpin di lembaga kita benar. Masya Allah, dan semuanya terkait dengan ilmu. Makanya orang kalau udah nggak nuntut ilmu, selesai. Begitu ya. Nah, kemudian kenapa itu di sebagian waktu ibadah itu dilarang oleh Allah SWT? Yang pertama tadi agar jangan terlalu ambisi gitu. Lagi. Yang tadi itu efeknya jadi ibadahnya jadi nggak berkualitas, jadi meninggalin malal dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa? Sehingga nafyu taswif. Tidak lagi menunda-nunda amal, udah ada waktunya. Udah ada apa? Waktunya. Kalau nggak ada waktu jelas, nah itu makanya tuh kalau punya cita-cita apa, itu harus ditentukan waktunya secara jelas. Itu saya dapat ilmu luar biasa dari Kang Hasan Fauzi, itu teman saya. Gimana mau umroh? Pengen ya Allah, niat kuat. Tanya, udah daftar belum? Belum, ini namanya belum niat. Beneran ini, daftar. Nah, beliau mencontohkan seperti apa? Seperti orang ke dokter. Saya mau ke dokter. Udah hadir, kan nggak daftar. Sampai beres kok saya nggak dipanggil-panggil. Ya emang nggak daftar. Kok daftarkan waktunya jadi jelas. Paham nih? Daftar, tentukan waktunya kapan. Habis itu, ya DP, bayar DP-nya. Habis itu nabung, udah habis itu doa sama Allah. Ikhtiar yang maksimal. Gitu doang ternyata. Tapi kita kan begitu tuh. Saya mau jadi hafiz, waktunya sampai kapan? Ya semudahnya aja udah. Semudahnya enggak lagi pengen ngantuk-ngantuk, pengen tidur-tidur, ada urusan gitu. Tentuin waktunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala udah ngajarin kita, semua ada waktunya agar kalau udah datang enggak tunda. Karena manusia ini pengennya begitu, pengennya santai, pengennya nunda-nunda. Kemudian yang ketiga apa? Akhirnya amal itu persiapannya jadi matang. Paham no? Jadi zuhur itu jam 12, kita suruh persiapan sebetulnya. Oh berarti tidur jam 9:30. Jam 11 udah bangun, mandi dulu baca Quran dulu istighfar dulu zikir dulu. Biar sholat tuh enak. Qomat jam 12:10. Bangun pas qomat, apa kondisi sholat? Kita nih nggak ngerti sama Allah tuh, kita belum ngerti. Maka doain saya pengen banget ngeringkas hikam. Hikam ini, kalau kita paham hikam, kita paham Allah. Kalau kita paham hikam, kita paham aturan hidup yang Allah mau. Kalau kita paham hikam, kita paham apa sih yang Allah mau dari kita. Selama ini kita nggak gitu. Akhirnya sama Allah kecewa. Kenapa? Karena kita ngecewain Allah dulu. Jadi ada waktunya itu tadi apa? Biar kita nggak nunda-nunda. Ada waktunya tadi biar kita nggak melulu dengan satu amal sehingga akhirnya bosan. Yang ketiga agar kita siap-siap yang sematang-matang. Contohlah kita mau kita mau rihlah. Siapin gak tuh? Tentuin dulu kan waktunya udah tertentu. Wah, siapin ininya, bannernya, siapin kaosnya, siapin kendaraan terbaiknya, siapin uang. Nah Allah tuh kasih kita waktu. Ramadan tuh ada waktunya, disiapin. Kita enggak. Sebelumnya enggak berlatih puasa, sebelumnya enggak ngelatih diri dengan amal-amal taat. Sebelumnya enggak ngelatih diri jauhin dari maksiat, sehingga Ramadan enggak ada rasa. Salah siapa? Rabbana zalamna anfusana. Kita lagi semuanya kita nih nggak ngerti. Ini juga doain saya. Wah, saya banyak proyek Pak Haji. Semoga Allah mudahkan. Saya tuh pengen bikin 2 buku dan bikin 2 training gitu. Pertama kenal diri. Karena orang tuh kalau nggak kenal diri nggak bakal kenal Allah. Kenal dulu diri. Baru kenal Allah. Karena ungkapannya man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Orang yang nggak percaya Tuhan itu karena nggak kenal dirinya. Ini rumit nih tubuh ini. Dari mana itu? Bisa dari Stephen. Dari mana itu? Bisa dari ilmu pemikiran. Dari mana itu? Bisa dari ilmu anatomi tubuh.
Kalau kita paham kerumitan hidup ini, kerumitan alam semesta ini, nggak ada itu. Itu Ustadz Willy itu dulu pernah jadi ateis, teman saya. Ternyata ilmu pengetahuan semuanya kembali kepada Tuhan, Ustadz. Kecanggihan-kecanggihan ini ada satu titik, ini mulainya dari mana ini? Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Ya, jadi kita harus bantu banyak orang. Nah, kalau kita udah kenal diri kita kenal alam semesta ini, kita akan ngerti kok tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu didorong-dorong, kita akan sangat perlu sama Dia, kita akan sangat nyaman sama Dia, yakin sama Dia. Ya Allah, bimbing kami terus ya Rabb, semakin dekat, semakin kenal, semakin cinta, semakin tahu, semakin mengerti, semakin Kau ridha, kami juga senantiasa ridha kepadamu ya Rabb. Berikan takdir-takdir terbaik untuk masa depan kami. Kami cinta padamu, Engkau cinta kepada kami mendekat dan kamu pun ingin kami mendekat. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.